Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajmain. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari mubarak ini, subuh hari di mana pengajian kita ini berlangsung, pada tempatnya lah kalau kita sama-sama kembali lagi dan untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmat, inayah, hidayah dan taufiknya juga lah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci, lagi mulia dan penuh berkah ini, sebagai perwujudan daripada iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehadiran kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang merupakan salat berjamaah yang paling afdal di dalam sehari semalam, di tempat yang suci, lagi mulia dan penuh berkah ini. Alhamdulillah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kita berada pada bulan Sya'ban. Berarti kita tidak lama lagi menghadapi bulan suci, bulan mulia, bulan agung, bulan yang penuh dengan berkah. Suatu ketika Rasulullah pada akhir Sya'ban berpidato memberikan tausiah kepada sahabat-sahabat dengan mengatakan, "Adallakum syahrul azim." Wahai sahabat-sahabat, ketahuilah bahwa sekarang ini kalian dinaungi suatu bulan yang sangat agung, syahrul mubarak, suatu bulan yang penuh dengan berkah, di mana katanya fi lailatun, pada bulan ini ada satu malam yang lebih afdal daripada 1000 bulan. Berarti lebih afdal daripada 30.000 malam, yaitu Lailatul Qadar. Di samping keutamaan yang lain pada bulan Ramadan. Dan sebagai bulan yang sangat mulia, maka ada pendahulunya, ada mukaddimahnya. Inilah bulan Sya'ban. Oleh karena itu, maka suatu ketika baginda ditanyakan mengenai puasa yang paling afdal sesudah Ramadan, beliau menjawab dengan puasa Sya'ban. Alasan beliau dengan mengatakan Sya'ban bita'dhimi Ramadan, untuk mengagungkan bulan Ramadan. Maka saya katakan, ibarat kita berolahraga, sebelum memasuki yang berat-berat itu ada pemanasan sebelumnya. Maka puasa bulan Sya'ban inilah pemanasannya bulan Ramadan, di mana Rasulullah mengatakan lita'dhimi Ramadan, untuk mengagungkan bulan Ramadan. Oleh karena itu,
beliau sendiri banyak-banyak puasa dalam bulan Sya'ban. Banyak-banyak puasa. Sampai sahabat-sahabat beliau, apalagi macam istri-istri beliau, ada menyampaikan pernyataan-pernyataan bahwa tiada bulan sesudah Ramadan di mana paling banyak puasanya baginda kecuali bulan Sya'ban. Sampai juga beliau ada melakukan puasa 1 bulan penuh. Menurut pengakuan istri baginda Ummu Salamah. Dengan mengatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini. Saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dengan Ramadan. Jadi pernah baginda melakukan puasa sebulan penuh selain Ramadan ialah Sya'ban. Tentunya bagi yang biasa melakukan puasa 3 hari dalam sebulan, karena itu angka awal. Puasa sunnah selain yang sekali setahun. Yang sekali setahun puasa Arafah namanya. Sekali setahun. Demikian juga puasa 10 hari awal Zulhijjah setahunan itu. Kemudian puasa Syawal 6 hari itu juga. Selain daripada itu, maka sangat mulia kita lakukan puasa 3 hari setiap bulan. Kalau saja seseorang sudah melakukan puasa Syawal 6 hari, yang mana menyebabkan ia dinilai puasa 1 tahun. Karena perhitungan kasarnya Ramadan 30 hari itu dinilai 300 hari. Ditambah dengan Syawal 6 hari, 60 hari. Jadi 360 hari. Ini 1 tahun. Lalu kalau ada saja seseorang berpuasa lagi 3 hari tiap bulan, yang mana 3 hari itu pada hari-hari putih, itu istilahnya hari-hari putih. Tanggal 13, 14, 15 bulan bulan hari Hijriah, 10 tahun umpuk, 10 5. Makanya disebut hari-hari putih karena ketika itu bulan purnama di mana cerah pada malamnya, sehingga disebut dengan hari-hari putih. Puasa 3 hari itu dianggap 30 hari. Jadi kalau tiap bulan melakukan itu, maka dalam setahunnya bernilai lagi 1 tahun puasanya. Jadi kita hidup dalam 1 tahun tapi punya nilai puasa 2 tahun kalau melakukan ini.
Belum lagi kalau naik lagi melakukan puasa Senin Kemis. Senin Kemis. Nah pada Sya'ban ini itu dianjurkan memperbanyak puasa. Jadi kalau sekiranya ada seorang melakukan ini semua pada bulan Sya'ban, maka berlapis-lapislah pahalanya. Karena semuanya itu mempunyai perhitungan tersendiri. Perhitungannya hari-hari putih, perhitungannya Kemisnya, Seninnya, perhitungannya Sya'bannya. Dan ternyata apa yang dikatakan Rasulullah dalam salah sebuah hadis beliau, sumu tasihu. Kalian mau sehat, salah satu kiat untuk hidup sehat ialah puasa. Berpuasalah kalian dan kalian akan sehat. Sebelum ilmu pengetahuan menyaksikan ini, maka ada orang yang meragukan kesahihan hadis ini, itu hadis dhaif. Tapi sekarang ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ternyata memang dengan berpuasa itu kita lebih sehat. Pernah saya ada mendengarkan bahwa kalau kita itu dalam keadaan lapar, maka ada bakteri dalam diri kita, bakteri baik dan bakteri buruk. Ketika kekurangan makanan, maka bakteri baik ini memakan bakteri buruk. Itu yang membuat kita sehat. Itu menurut penelitian ilmu pengetahuan. Makanya saya teringat Pak Habibie sebagai ketua ICMI waktu beliau jadi wakil presiden. Sangat konsisten dengan puasa Senin Kemisnya. Kenapa? Karena beliau merasakan itu khasiatnya, barakah. Saya tahunya itu karena ketika beliau itu ketua ICMI, ya saya selalu ikuti kegiatan-kegiatan di Jakarta, Silaknas umpamanya. Dan pernah kita acara hari Sabtu, Ahad, kemudian Seninnya kita dibawa ke Bandung ke pabrik pesawat untuk menyaksikan ini pabrik pesawat. Selesai dibawa keliling-keliling, kita dibawa masuk ruangan untuk makan siang. Ini hari Senin. Sebelum kita dipersilakan, Habibie bicara dan menyampaikan permintaan maaf beliau karena tidak akan ikut makan bersama jamaah dengan alasan puasa. Ketika itu terbetik dalam pikiran saya, puasa Ramadan saja kalau kita musafir itu dibolehkan, dibatalkan. Ini Pak Habibie hanya puasa sunnah, dia tidak batalkan. Kenapa? Karena itu tadi dia sudah nikmati itu, sudah nikmati, sudah dirasakan itu bagaimana berkah puasa itu.
Sementara kita ini lepakan deh. Masih hilang episode puasa. Karena itu masih nafsu makan kita itu masih mendominasi pikiran kita. Pernah kami unsur-unsur pimpinan DDI diajak paksa, mari kita barangkali baiknya pergi ziarah ini maha-maha guru kita. Waktu itu yang masih hidup 3 orang. Ada guru Muhammad Abdul Fajar di Parepare. Ada guru Haji Muin Yusuf di Rapang. Ada guru Daud Ismail di Sopeng. Kita kunjungi. Yang menariknya di sini, ketika kita di rumah Andri Kuruta Haji Daud Ismail, begitu lantang suaranya cerita, semangat, menyebabkan paksa bertanya. Elok kamaku tanah wangi, akan ngarek garu resip nah Kuruta. Nah dalam usia seperti ini masih tetap segar. Apa jawaban beliau? Ya dek mah biasa-biasa mah. Tapi saya itu melakukan pengendalian nafsu makan dan pengendalian emosi, nafsu marah. Tentunya kalau orang tidak mampu melakukan pengendalian nafsu makan, sulit untuk puasa sunat. Karena puasa wajib saja hanya terpaksa. Kalau seseorang belum mampu melakukan pengendalian nafsu makan. Tapi lucunya waktu itu, karena Dr. Mustamin Arsyad juga ada ikut, terus mengatakan, ya mana deh ya. Langsung dia mengatakan, ya mana deh ya semua yang saya tidak mampu lakukan. Tapi beliau itu, almarhum Dr. Mustamin Arsyad, kapan ketemu yang dia sukai, pokoknya tidak ada pantangan, disikat. Disikat semampu dia. Dan mungkin itu pula menyebabkan salah satu faktor menyebabkan cepat beliau menjadi almarhum. Langsung ketika Dek itu mengatakan ya, Dek Toma ya Birobawan, tidak ada, hanya saja saya itu melakukan pengendalian nafsu makan dan pengendalian marah, emosi. Terus dia sambut, dia di belakang saya dulu, betul. Ya mana deh, semua yang saya tidak mampu lakukan. Jadi kalau kita dalam bulan ini, bulan Syawal, melakukan puasa Senin Kemis, apalagi kena lagi hari-hari putih 13, 14, 15 Syakban. Ya nanti kena pada hari Rabu, Kamis, Jumat yang akan datang. Pas betul pengajian kita ini.
kena hari Rabu, Kamis, Jumat yang akan datang, 13, 14, 15. Nah itu, ya double lagi di situ pahalanya. Karena adanya pahala kena hari Kamis, adanya pahala 3 hari itu 3 hari putih, 13, 14, 15, dan adanya pahala nisfu Sya'bannya. Dan nisfu Sya'bannya inilah hari yang sangat istimewa pada bulan Sya'ban, di mana Allah turun ke langit dunia. Ini menurut hadis Nabi, turun ke langit dunia sejak maghrib untuk mendengarkan keluhan curhat daripada hamba itu sampai terbit fajar. Jadi semalam penuh berdasarkan hadis Nabi. Karena itu sangat-sangat baik kita manfaatkan kesempatan untuk melakukan zikir-zikir pada malamnya. Dan kena malam Jumat pula. Apa di sini ada majelis taklimnya ibu-ibu? Nah, kalau ada pas lagi, barangkali bagus diprogramkan oleh masjid bahwa nanti pada malam Jumat yang akan datang, setelah selesai salat Isya, kita melakukan zikir-zikir bersama. Bagusnya kalau ada yang pimpin, ya itu bagusnya kalau ada yang pimpin, zikir-zikir bersama. Apa isinya? Istighfar. Saya itu kalau berdoa, yang pertama ialah isinya itu minta ampunan dosa. Belum lagi yang lain. Nah, itu yang pertama. Rabbana ghafir lana, wahai Tuhan kami, berikanlah ampunan kepada kami. Wa li abaina wa ummahatina, dan kepada orang tua kami baik laki-laki maupun perempuan. Kalau abaina wa ummahatina itu orang tua kami sampai ke nenek ke atas. Kalau hanya mengatakan liwalidina kepada kedua orang tua, hanya dua orang tua kena. Ada imam membaca itu hanya mengatakan wali-walidina, dan kepada kedua orang tua kami, berarti hanya ibu bapak yang kena. Tapi kalau li abaina wa ummatina, orang tua kami laki-laki perempuan yang ke atas sampai kepada nenek-nenek. Itu dulu. Kenapa? Karena termasuk yang menghambat doa itu adalah dosa. Yang menghambat doa itu adalah dosa. Jadi itu dulu dibersihkan dulu itu. Baru yang lain kita minta. Jadi kalau dipimpin itu istighfar, baca selawat. Karena pernah ada sahabat mengatakan kepada baginda Rasulullah, wahai baginda, saya di antara zikir dan doa saya itu seperempatnya selawat. Bagaimana itu? Kata Nabi, itu baik. Tapi kalau kamu tambah lagi, lebih baik lagi. Jadi dia katakan lagi, bagaimana kalau saya jadikan zikir dan doa saya itu sepertiganya selawat. Mengatakan itu baik. Tapi kalau kamu tambah, lebih baik lagi. Ya maka diulangi lagi, bagaimana kalau saya jadikan setengah daripada zikir-zikir saya dan doa saya itu selawat. Karena Nabi baik. Tapi kalau kamu tambah, lebih bagus lagi. Akhirnya
Iya, sahabat mengatakan kalau begitu saya jadikan semuanya salawat saja. Kenapa jadi itu? Jadi bisa salawat itu menggantikan semua apa saja isi hati kita. Makanya saya katakan kalau diadakan zikir-zikir dengan istighfar, salawat, baru tasbih, tahmid, tahlil, takbir, haukalah. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, haukalah la haula wala quwata illa billah. Bisa digabung sekalian baru itu diulangi namanya 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Bisa diulangi. Sudah bagus sekali. Baru nanti ditutup dengan doa-doa. Ya kalau ini kita lakukan setengah jam, apalagi 1 jam sudah bagus sekali itu. Di mana Nabi memang menganjurkan dengan mengatakan zakanat lailatul nisfi min Sya'ban, apabila pada malam nisfu Sya'ban faqumu lailaha, tegaklah beramal pada malamnya. Tegaklah beramal pada malam, jangan tidur. Oleh karena itu saya katakan bagus sekali dijadikan program di masjid di mana laki-laki perempuan ikut semua rame-rame, masya Allah. Dan tahu ada malaikat yang ditugaskan Allah, ada malaikat yang ditugaskan Allah namanya sayyarah, ditugaskan malaikat yang ditugaskan Allah untuk keliling dunia mencari kelompok-kelompok yang berzikir. Ini menurut hadis Nabi, dan apabila di antara mereka ada yang menemukan, terus mereka mengatakan halumu, mari di sini. Dia panggil teman-temannya lain, mari di sini. Ini saya ada ketemukan yang kita cari. Dia menengok, dia mendengar apa yang mereka lakukan. Setelah itu naik melapor. Ya Allah, kami sudah ada menemukan. Allah tanya, apa yang mereka inginkan? Dijawab, saya dengar mereka menginginkan ridhamu dan jannah surga. Ditanya lagi oleh Allah, apa mereka sudah melihat surga? Dijawab, belum. Ditanya lagi, bagaimana andai kata mereka sudah melihat surga? Terus dijawab oleh malaikat, oh kalau andai kata mereka sudah melihat surga, mungkin hanya itu yang mau dilakukan, tidak ada lagi pekerjaannya. Ditanya lagi, apa mereka takutkan? Saya dengar mereka itu takutkan murkamu dan nerakamu. Ditanya lagi, apakah mereka sudah melihat neraka? Belum. Bagaimana kira-kira karena mereka sudah melihat? Oh, andai kata mereka sudah melihat, mereka pasti lari tunggal langgang menjauhi neraka itu. Lalu Tuhan mengatakan, wahai malaikatku, saksikanlah saya memberikan ampunan kepada mereka itu. Lalu ada malaikat mengatakan, tapi begini ya Allah, ada seorang yang di situ bukan datang untuk berzikir, hanya mencari seseorang di rumahnya. Sementara orang rumahnya mengatakan tidak ada di rumah, dia ada pergi ke sana pergi berzikir. Jadi dia pergi cari di tempat berzikir. Tapi karena takut mengganggu, dia tinggal di dekat pintu menunggu sampai selesai. Lalu apa kata Allah? Saya tidak lepaskan dia itu daripada ampunan saya dengan mereka melakukan zikir. Kata itu kelompok cecil zikir bersama zikir satu saat. Nah, bagaimana dengan hadis macam ini? Jelas-jelas ya menunjukkan keutamanya berzikir.
berzikir bersama, karena ceritanya itu berzikir bersama. Nabi mengatakan malam nisfu Sa'ban, maka hidupkanlah dengan amal-amal pada malamnya dan puasalah pada harinya. Puasalah pada harinya. Keutamaan nisfu Sa'ban ini sendiri begitu ada beberapa riwayat menunjukkan keutamaannya, di mana Allah memberikan ampunan yang luar biasa terhadap hamba-hamba, kecuali ada beberapa kelompok yang dikecualikan. Di antaranya, menurut hadis Rasulullah bahwa beliau pernah bersabda, "Yattaliqullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban." Allah menengok kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li ibadihi, lalu pada malam itu memberikan ampunan terhadap hamba-hambanya, illa isnaini, kecuali dua orang atau dua kelompok. Siapa itu? Musyahin wa qatilin nafs, provokator dan orang yang membunuh. Bahaya anak provokator ini, karena memang merusak tatanan hidup, mengacau di antara masyarakat. Coba saja kalau ada provokator masuk di antara panitia masjid, rusak nanti itu. Nah pasti salah tahu ya. Merusak kerukunan. Itu jadi dua di sini, provokator, orang yang membunuh. Di hadis yang lain mengatakan apa? Yattaliqullahu ila jami' khalqihi, Allah menengok kepada semua makhluknya lailatan nisfi Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru li jami' khalqihi, lalu memberikan ampunan terhadap semua makhluknya, illa li musyrikin, kecuali musyrik, orang melakukan syirik, atau musyahinin, atau provokator. Kasih tambah provokator, jadi menjadi tiga macam. Tadi pembunuh, provokator, musyrik, sudah tiga. Dalam hadis yang lain, riwayat Al-Baihaqi dari Aisyah, suatu ketika Rasulullah berkata kepada Aisyah, masyhur Nabi taki Aisyah. Apa ceritanya? Atani Jibril alaihissalam, Jibril mendatangi saya. Lalu apa kata Jibril? Hadhihi lailatul nisfi Sya'ban. Muhammad, kamu tahu malam ini malam nisfu Sya'ban. Jadi Jibril mengingatkan kepada Nabi, ya, walillahi fiha utaka minan nari biada syuuri kana min kalbin, dan Allah memberikan pembebasan terhadap hamba-hambanya dari api neraka yang tidak ada batas hitungannya. Hamba-hamba yang diberikan kebebasan yang sangat banyak, tetapi ada yang dikecualikan, tidak diberikan kebebasan dari api neraka. Wala yanzurullahu biha ila musyrikin, dikecuali musyrik. Nah, sudah ada tadi. Wala ila musyahin, dan tidak juga kepada provokator. Kasih martabat provokator. Ya. Wala ila qatir rahimin, ini baru. Dan tidak juga kepada orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan silaturahim. Nah, ini tambahan. Jadi sudah 4. Wala ila musbilin, yang kelima, dan tidak juga kepada orang yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan, keangkuhan, kebanggaan.
Nomor 5, saya kira ini, saya belum melihat ada fenomena pada masyarakat kita ada yang melakukan seperti itu, memanjangkan pakaiannya karena kesombongan. Biasanya ada yang memanjangkan pakaiannya itu kalau pengantin perempuan. Itu bukan karena kesombongan, itu hanya gaya, itu hanya model. Ya, saya ingat waktu Diana dengan Charles dulu itu waktu kawin, saya saksikan itu. Itu ekornya itu pakaiannya 8 meter. Tapi bukan kesombongan, itu hanya gaya. Ya. Wala ila akil walidahi. Yang keenam ialah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketujuh, yang terakhir, wala ila mudmini khamrin, dan tidak kepada pecandu miras. Jadi ini dikecualikan daripada pembebasan dari neraka pada malam nisfu Sya'ban. Ini keistimewaan nisfu Sya'ban. Jadi kembali kita melakukan puasa 13, 14, 15. Karena Nabi mengatakan lakukan puasanya itu nisfu Sya'ban. Sementara di sisi lain Nabi melarang kita puasa Jumat kalau hanya sendirian. Hanya Jumat saja atau Sabtu saja. Boleh kalau digabung 2. Sabtu Jumat atau Kamis Jumat. Sementara ini kalau dilakukan 3 hari, karena 13, 14, 15 digabung sekalian, maka dapat Rabu, Kamis, Jumat. Dapat ini pahala puasa Kamisnya, dapat pahala 3 harinya, dapat pahala Sya'bannya, nisfu Sya'bannya. Berlapis 3. Yang berlapis 3. Ya, luar biasa. Mari kita lakukan itu, luar biasa ini. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada malam itu sejak maghrib Tuhan turun ke langit dunia untuk mendengarkan keluhan hambanya, permintaan hambanya. Lalu apa kata Tuhan menurut hadis Nabi? Ala min mustaghfirin fa'aghfirah. Tiadakah di hambaku ini yang memohon ampunan untuk saya berikan ampunan? Itu pada malam nisfu Sya'ban. Ala min mustarzikan farzuqah. Tiadakah dari hambaku ini yang memohon rezeki untuk saya berikan rezeki? Ala min mubtalah wa'afi. Tiadakah dari hambaku ini yang sakit untuk saya sembuhkan? Ala kata tiadakah apa lagi keluh kesah hambaku ini pada malam ini? Luar biasa barakahnya ya nisfu Sya'ban. Lalu terakhir ada hadis Nabi yang mengatakan izan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah lewat setengah Sya'ban jangan lagi puasa. Ini riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan. Apabila sudah setengah Sya'ban maka tidak ada puasa sampai datang Ramadan. Nah sekarang pertanyaan, apakah tidak ada sama sekali atau bagaimana? Apakah tidak boleh sama sekali atau bagaimana? Nah, kita lihat hadis yang ketiga. Ini riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah mengatakan, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan dahulukan, adakan puasa sebelum Ramadan, puasa sehari kah, puasa 2 hari kah? Illa, kecuali. Nah, di sini sudah ada pengecualian. Illa rajulun yasumu sauman, kecuali kalau ada orang yang memang biasa puasa sebelumnya.
Jadi umpamanya ada orang yang selalu puasa Senin Kamis, kalau ini lanjut tidak apa-apa. Ini Nabi hanya makanya itu kalau kita membaca hadis jangan hanya satu dua hadis, cari semua yang lain supaya kita tahu yang mana dimaksud. Illa rajulun yasumu soman, falyasumu. Orang yang biasa puasa sebelumnya maka laksanakan puasa itu. Falyasumu, puasa. Nah, jadi yang biasa puasa Senin Kamis tidak apa lanjut karena memang ya itu adalah kebiasaannya begitu. Nabi membolehkan. Yang tidak ada puasa sebelumnya nanti di situ baru mau puasa, inilah yang kena. Inilah yang kena. Hadirin hadirat, inilah bahasan kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ya berkahnya dilimpahkan Allah kepada kita semua. Mari kita upayakan untuk mengamalkan apa yang dikatakan Nabi ini dalam hadis-hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna ma ya'lamna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul Isyraq jami'atan rahimakumullah.